Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepang yang dikenal sebagai negeri matahari, terbit menyuguhkan keindahan alam yang memesona. Dari pegunungan yang menjulang megah hingga taman-taman yang tertata, dengan indah gunung-gunungnya berdiri kokoh, dengan puncak berselimut salju di musim dingin. Sementara di musim semi lereng-lerengnya, dipenuhi bunga yang bermekaran. Taman-tamannya menghadirkan ketenangan dengan pepohonan yang berubah warna, mengikuti musim kolam-kolam jernih yang memantulkan langit biru serta bangunan khas bergaya tradisional yang menambah kesan estetik dan sakral perpaduan antara lanskap alami dan sentuhan budaya yang kaya, menjadikan Jepang sebagai negeri dengan keindahan yang tak lekang oleh waktu selain alamnya yang indah. Jepang juga terkenal dengan budaya kerja yang sangat disiplin dan penuh loyalitas. Banyak pekerja di Jepang yang menghabiskan waktu berjam-jam di kantor bahkan hingga larut malam. Selain alamnya yang indah, Jepang juga terkenal dengan budaya kerja yang sangat disiplin dan penuh loyalitas. Banyak pekerja di Jepang yang menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, bahkan hingga larut malam. Budaya ini didorong oleh nilai-nilai kesetiaan dan dedikasi terhadap perusahaan, meskipun seringkali mengorbankan kehidupan pribadi mereka. Tak hanya itu, Jepang juga dikenal sebagai negara dengan tingkat kecerdasan yang luar biasa. Berdasarkan berbagai studi, Jepang menempati peringkat pertama sebagai negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia. Pola pendidikan yang ketat, budaya membaca yang kuat, serta dorongan untuk terus berinovasi menjadikan masyarakat Jepang unggul dalam berbagai bidang, terutama dalam sains, teknologi, dan rekayasa. Kombinasi antara kecerdasan tinggi dan etos kerja yang kuat, inilah yang menjadikan Jepang sebagai salah satu negara paling maju di dunia. Di sisi lain, Jepang menghadapi krisis kelahiran yang serius, biaya hidup yang tinggi, tekanan dalam dunia kerja, serta menurunnya minat generasi muda untuk menikah dan memiliki anak membuat populasi Jepang terus menyusut. Jika tidak segera diatasi, dalam beberapa abad mendatang, jumlah penduduk Jepang bisa mengalami penurunan drastis. Namun, di balik keindahan alam dan kedisiplinan masyarakatnya, Jepang juga memiliki sejarah panjang dalam menyikapi pengaruh budaya asing, termasuk dalam hal agama. Jika saat ini Jepang dikenal sebagai negara yang terbuka terhadap berbagai aspek globalisasi, dahulu Jepang pernah menutup diri dari dunia luar selama lebih dari 2 abad. Kebijakan isolasi ini tidak hanya membatasi perdagangan dan diplomasi, tetapi juga menghalangi masuknya ajaran agama baru. Sejarah ini dikenal dengan Sakoku, sebuah era di mana Jepang menutup diri sepenuhnya dari segala bentuk pengaruh luar, termasuk agama-agama dari luar negeri. Pada abad ke-17, di bawah kekuasaan Shogun Tokugawa, Jepang pernah mengambil langkah ekstrim dengan menutup diri dari dunia luar. Semua pengaruh asing, termasuk agama, perdagangan, dan budaya, dilarang masuk ke Jepang. Penyebab utama kebijakan ini adalah kekhawatiran terhadap meningkatnya pengaruh Eropa, terutama agama Kristen, yang mulai menyebar pesat di Jepang melalui para misionaris Portugis dan Spanyol. Pemerintah Jepang melihat agama ini sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik mereka. Akibatnya, semua orang asing dilarang masuk Jepang, kecuali pedagang Belanda yang diizinkan berdagang secara terbatas di Pulau Dejima, Nagasaki. Warga Jepang dilarang keluar negeri dan yang melanggar akan dihukum mati. Pemeluk agama Kristen diburu dan dieksekusi, menyebabkan banyak yang terpaksa bersembunyi atau kembali ke ajaran Shinto. Kebijakan isolasi ini berlangsung lebih dari 200 tahun, hingga akhirnya Jepang terpaksa membuka diri pada tahun 1853 setelah kedatangan Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat, yang membawa kapal perang dan memaksa Jepang untuk berdagang dengan dunia luar. Meskipun Jepang kini telah menjadi negara maju dengan keterbukaan terhadap budaya asing, warisan dari era isolasi ini masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam pandangan mereka terhadap agama-agama baru yang masuk. Selama berabad-abad, agama-agama dari luar mengalami kesulitan untuk berkembang di Jepang, karena masyarakatnya lebih berpegang pada ajaran dan tradisi yang telah mengakar dalam budaya mereka.
Namun, seiring dengan meningkatnya interaksi global dan arus migrasi, pandangan ini perlahan mulai berubah. Salah satu agama yang mengalami perjalanan panjang dalam proses penerimaannya di Jepang adalah Islam. Meskipun awalnya kurang dikenal dan memiliki jumlah pemeluk yang sangat kecil, Islam telah perlahan menancapkan akar di negeri ini. Keberadaannya pertama kali diperkenalkan pada akhir abad ke-19, namun baru mendapatkan perhatian lebih besar pada awal abad ke-20. Islam masuk ke Jepang melalui hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaniyah yang menjadi jembatan pertama dalam memperkenalkan agama ini kepada masyarakat Jepang. Salah satu figur yang tercatat dalam sejarah sebagai Muslim Jepang pertama adalah Mitsutaro Takaoka yang memeluk Islam pada tahun 1909 dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Makkah. Setelahnya, beberapa tokoh Jepang lainnya seperti Shumei Okawa dan Torajiro Yamada mulai tertarik dengan Islam, menandai babak baru dalam perjalanan agama ini di Jepang. Sebagai langkah awal dalam membangun komunitas Muslim yang lebih kuat, pada tahun 1935 Masjid Kobe menjadi masjid pertama yang didirikan di Jepang dengan bantuan imigran Muslim dari India, Turki, dan Rusia. Namun, perkembangan Islam di Jepang sempat mengalami stagnasi akibat dampak Perang Dunia II, di mana pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. Barulah dalam beberapa dekade terakhir, Islam kembali mengalami pertumbuhan yang pesat di Jepang. Dengan meningkatnya jumlah imigran Muslim, pernikahan antara Muslim dan warga Jepang, serta semakin banyaknya masyarakat Jepang yang tertarik mempelajari Islam, agama ini kini mulai mendapatkan tempat di tengah masyarakat Jepang yang modern dan terbuka. Saat ini Islam memang masih menjadi agama minoritas di Jepang, tapi pertumbuhan jumlah pemeluknya mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jika dahulu Islam dianggap sebagai ajaran yang asing di negeri Sakura, kini semakin banyak warga Jepang yang tertarik mempelajari dan bahkan memeluk agama ini. Pada tahun 2010, jumlah Muslim di Jepang diperkirakan sekitar 120.000 orang, dengan hanya 10.000 diantaranya merupakan warga asli Jepang yang menjadi mu'alaf. Jumlah ini masih tergolong kecil, hanya sekitar 0,1% dari total populasi Jepang. Namun, dalam waktu kurang dari 1 dekade, angka tersebut mengalami lonjakan signifikan. Pada tahun 2019, jumlah Muslim di Jepang meningkat menjadi 230.000 orang, termasuk 50.000 warga Jepang asli yang memutuskan masuk Islam. Selain itu, jumlah masjid di Jepang juga bertambah dari 80 masjid menjadi lebih dari 110 masjid, mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan tempat ibadah bagi komunitas Muslim di Jepang. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah Muslim di Jepang kembali mengalami pertumbuhan pesat, meningkat lebih dari 50% hingga mencapai 350.000 orang pada awal 2025. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut dengan laju pertumbuhan yang semakin signifikan. Dalam 1 dekade mendatang, jumlah Muslim di Jepang diprediksi akan mencapai 600.000 orang, hampir 2 kali lipat dari jumlah saat ini. Mayoritas masyarakat Jepang secara budaya masih menjalankan tradisi Shinto dan Buddha. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka tidak mempercayai Tuhan maupun agama. Jepang dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang cerdas, berpikiran kritis, dan mengutamakan logika serta ilmu pengetahuan dalam memahami kehidupan. Hal ini membuat banyak orang Jepang sulit menerima konsep keimanan tanpa dasar yang rasional. Namun, disinilah Islam hadir sebagai agama yang unik, bukan hanya sekadar ajaran spiritual, tetapi juga sejalan dengan ilmu pengetahuan. Di Jepang, pemikiran rasional dan berbasis sains sangat dihargai. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Islam mulai diterima oleh sebagian masyarakat Jepang. Tidak seperti beberapa agama lain yang pernah menolak atau bahkan menghukum para ilmuwan karena temuan mereka, Islam justru mendorong pencarian ilmu dan menganggapnya sebagai bagian dari ibadah. Tentu saja, akan lebih menarik jika kita mendengar langsung dari warga Jepang yang telah memilih untuk memeluk Islam. Untuk itu, mari kita simak video wawancara dengan beberapa mu'alaf Jepang.
Mereka akan berbagi pengalaman, alasan dibalik keputusan mereka memeluk Islam, serta bagaimana kehidupan mereka berubah setelah menjadi seorang Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. What do you do for a living? I'm working in Kobe Mosque as an imam. Really? My name is Yusuf. I'm Japanese. I'm currently working in Kobe Mosque, first Japanese imam. How did you become Muslim? I became Muslim 10 years ago. I was an atheist at that time, but I was searching like DNA, why I was born in Japan, why my parents did two people, one sunrise, sunset every day, east to west. So I think it was maybe something stronger existence control, and I decided everything. Then I searching Islam. I feel the correct. With that appointment, I visited Kobe Mosque. In same day, I took Shahada. I became Muslim. I went to Pakistan, then Malaysia, Saudi Arabia. I studied over there 6 years, and I graduated Islamic University of Medina. How did Islam change your life? Before Muslim, I was a bit arrogant, but after I became Muslim, I realized everything is by Allah Azza wa Jal. We just accept everything from our Creator. So I always take humble, and I try to be more calmly character and not be angry also. こんにちは、ゆいです。私は日本出身で、ムスリムです。改宗してから約1年になります。ロームになったきっかけ教えてください。2021年にサウジアラビア出身の女性と出会いました。で、その方から、中東には、日本に行きたい方っていうのがたくさんいるんですけど、なかなかその日本の情報がないっていうのをお聞きしました。日本の情報をアラビア語で発信をするということを、始めました。その発信始めた当時っていうのは、正直イスラムのことをあまり知らなかったので、そこから勉強を、始めて、自分の中でこう変わっていくっていうのを、気づいたっていうのと、1年前にイスラム教の方と結婚をしたので、すごくいいタイミングだと思ったので、その時に入信を改宗ですね。私ヒジャブ被ってるんです。被ってる時は隣に誰も座らないし、目線は感じますね。あれ顔日本人っぽいけど、この人ヒジャブ被ってるけど、みたいな感じかもしれないんです。あなたはどっち側なのみたいなのを思ってるのかなって一人で住むんだったら、すごい過ごしやすいと思います。日本って、なんかあまり言い過ぎないというか、感情的なパーソナルスペースが確保されてるじゃないですか。これが他の国だったら批判的なところもあるのかなって思うんですけれど、日本だったらそこは全然大丈夫ですね。イスラムフォビアとかヘイト的なところは、ほぼないですし、ムスリムを受け入れる、レストランだったりとか、プレイヤースペースだったりとか、あと理解ですね。その辺もだんだん改善というか、年々良くなってきているので、ぜひぜひ日本に来てください。Bulan Ramadan di Jepang mungkin tidak semeriah di negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi di Masjid Tokyo, semangat kebersamaan tetap terasa kuat. Setiap hari menjelang waktu berbuka, masjid ini dipenuhi oleh umat Muslim dari berbagai latar belakang, baik penduduk lokal, mahasiswa internasional, maupun pekerja asing yang merantau di Jepang. Mereka datang dengan satu tujuan yang sama, menjalankan ibadah Ramadan dan menikmati iftar bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Sejak sore, halaman dan ruang utama masjid mulai dipadati jamaah yang menunggu waktu berbuka. Masjid Tokyo yang memiliki desain arsitektur khas Turki memberikan nuansa Islami yang kental di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan. Kubah besar yang menjulang, kaligrafi indah di bagian dalam, serta suasana masjid yang damai menjadikan tempat ini sebagai pusat kegiatan keagamaan bagi komunitas Muslim di Jepang. Sementara itu, para sukarelawan dan pengurus masjid sibuk menyiapkan hidangan berbuka yang akan dibagikan kepada para jamaah. Saat azan maghrib berkumandang, para jamaah dengan khidmat mengawali iftar dengan kurma dan air putih mengikuti sunnah Rasulullah. Setelah berbuka ringan, mereka segera melaksanakan sholat maghrib berjamaah sebelum kembali untuk menikmati hidangan utama yang telah disiapkan. Makanan yang disajikan di Masjid Tokyo umumnya mencerminkan keberagaman komunitas Muslim yang ada dengan menu khas dari berbagai negara seperti Turki, Bangladesh, Pakistan, India, dan Indonesia. Nasi, daging, roti, dan sup hangat menjadi santapan utama yang dinikmati bersama dalam suasana penuh kehangatan. Lebih dari sekadar tempat untuk berbuka puasa, Masjid Tokyo menjadi titik pertemuan bagi umat Muslim yang tinggal di Jepang. Mahasiswa,
pekerja, dan wisatawan Muslim sering memanfaatkan momen ini untuk saling mengenal dan berbagi pengalaman tentang kehidupan sebagai Muslim di Jepang. Bagi banyak orang, iftar bersama di masjid ini bukan hanya tentang mengisi perut setelah seharian berpuasa, tetapi juga tentang mempererat silaturahmi dan merasakan kekuatan ukhuwah Islamiyah di negeri yang masih didominasi oleh budaya non-Muslim. Meskipun Islam masih merupakan agama minoritas di Jepang, kehadiran Masjid Tokyo dengan berbagai kegiatan keagamaannya menjadi bukti bahwa komunitas Muslim di negeri Sakura terus berkembang. Tradisi iftar bersama yang rutin diadakan di sini bukan hanya sekadar rutinitas Ramadan, tetapi juga menjadi simbol penerimaan dan keberagaman yang semakin mendapat tempat di tengah masyarakat Jepang yang modern dan terbuka. Perjalanan Islam di Jepang telah melalui berbagai fase, dari masa isolasi yang membuat agama sulit berkembang, hingga era modern di mana Islam mulai dikenal dan diterima oleh semakin banyak orang. Sejarah panjang ini menunjukkan bagaimana perubahan sosial, interaksi budaya, dan pencarian kebenaran membawa masyarakat Jepang semakin dekat dengan Islam. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang mengetahui bagaimana Islam berkembang di Jepang. Dan tentunya, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.